Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang tutorial, di mana tutorial adalah metode pembelajaran secara diskusi dalam kelompok kecil dengan menggunakan metode problem based learning atau kita sebut dengan diskusi kecil. Kelompok tutorial sendiri terdiri dari kelompok kecil yang dimana biasanya mahasiswa beranggotakan 10-15 orang dan terjadwal 2 kali seminggu sesuai dengan skenario yang ada di mata kuliah blok tersebut. Untuk 7 jam, teknik tutorial 7 jam sendiri dari step pertama adalah klarifikasi istilah asing dalam teks atau skenario. Biasanya kita sebut dengan kata-kata singkat yang berkaitan dengan kesehatan, keperawatan, atau apapun yang berkaitan dengan mata kuliah blok tersebut. Terus step kedua adalah definisi permasalahan, di mana kelompok tutorial akan membuat pertanyaan atau melis pertanyaan-pertanyaan dari problem-problem skenario yang ada di mata kuliah tersebut. Lalu yang ketiga adalah brainstorming, di mana mahasiswa akan menjawab secara singkat atau secara konsep saja, mengaktifkan dan menentukan pengetahuan dasar yang telah dimiliki dan serta membuat hipotesis. Step keempat adalah analisis masalah, di mana di sini mahasiswa akan menjelaskan masalah sesuai dengan hipotesis yang sudah terstruktur di step 3 yaitu brainstorming. Didiskusikan secara mendalam dan dianalisis secara sistematis. Selanjutnya adalah step kelima, di sini kita menentukan tujuan permasalahan dari skenario atau biasa kita sebut dengan learning objective. Sesuai dengan topik, kita mau membahasnya kemana terkait skenario ini. Terus step ke-6 adalah belajar mandiri. Nah, mahasiswa di sini diperbolehkan untuk mencari jawaban-jawaban terkait LO yang sudah terstruktur atau sudah disepakati oleh kelompok. Menjawabnya sesuai dengan literatur atau evidence based sesuai dengan penelitian-penelitian terbaru. Dan selanjutnya adalah step ke-7 untuk pertemuan kedua. Di mana step 7 ini kita akan berdiskusi sesuai dengan jawaban-jawaban yang sudah ditemukan pada step ke-6 sesuai dengan literatur dan landasan teori yang terbaru. Berikut kita saksikan bersama-sama contoh teknik tutorial 7 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Hari ini kita akan melaksanakan tutorial ya, skenario 1 dengan judul ketularan pada mata kuliah keperawatan komunitas 1. Sudah siap? Siap Bu. Oke. Sebelum kita mulai dengan teknik 7 jam ya teman-teman, seperti biasa Ibu akan mendeskripsikan dengan singkat apa sih teknik 7 jam itu ya. Ibu yakin kalian sudah mengetahui dan sangat paham sekali. Tapi alangkah baiknya kita review kembali ya. Oke. Yang pertama pada step 1 teknik 7 jam ada klarifikasi istilah-istilah asing atau biasa dipanggil mahasiswa adalah kata-kata singkat. Ya, itu bisa didapatkan dari skenario. Jadi kata-kata atau istilah singkat yang berkaitan dengan keperawatan atau kesehatan. Seperti itu. Lalu yang kedua ada definisi permasalahan. Definisi permasalahan ini mahasiswa bisa menemukan beberapa problem atau masalah-masalah di skenario yang bisa dibuat menjadi pertanyaan. Jadi di definisi permasalahan ini mahasiswa akan melis beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi pembahasan. Seperti itu. Lalu yang ketiga ini adalah brainstorming. Brainstorming mahasiswa diperbolehkan untuk menjawab pertanyaan secara konsepnya saja atau biasa dibilang secara singkat. Ya. Lalu yang keempat inilah waktunya kalian membahas secara mendalam atau kita bilang analisis masalah. Jadi mahasiswa bisa menjawab beberapa pertanyaan tersebut secara mendalam, secara lebih terperinci. Biasanya pertanyaan-pertanyaan terkait patofisiologi atau pathway. Jadi jelaskan prosesnya. Ya. Lalu step kelima, kita harus membuat LO atau learning objective atau tujuan dari permasalahan skenario ini. Seperti itu. Apa sih yang mau dibahas lebih dalam pada skenario ini? Seperti itu. Serta beberapa pertanyaan yang masih mengambang yang belum ditemukan jawabannya pasti bisa kita taruh juga di learning objective. Ya. Oke, selanjutnya adalah ke-6 ya atau step ke-6. Step ke-6 ini mahasiswa akan belajar secara mandiri atau berkelompok untuk mencari jawaban-jawaban yang sudah terstruktur di learning objective. Ya, jadi bisa dicari sesuai dengan literatur, bahan kajian, atau secara evidence based dari penelitian-penelitian maupun jurnal yang terbaru. Ya. Lalu di pertemuan kedua atau step ke-7 itu kita waktunya untuk membuat pelaporan secara diskusi. Jadi kita bisa membahas learning objective yang sudah terstruktur dengan jawaban-jawaban pasti dari literatur atau jurnal atau penelitian secara evidence seperti itu ya. Singkatnya untuk 7 jam. Kira-kira ada yang didiskusikan?
Tidak ada. Tidak ada, Bu. Oke, sudah paham semua ya. Oke. Sebelum kita mulai seperti biasa, kita akan memulai tutorial ini untuk membaca surah terlebih dahulu. Ya, untuk pertemuan pertama, skenario pertama, di listnya kita akan membaca Al-Falaq. Ya, silakan kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke. Selanjutnya untuk ketua dan sekretaris hari ini siapa? Mas Aris, Bu, sama Oke, ketuanya namanya siapa? Ketua Ariesta Krisandana. Oke, sekretarisnya Nur Erika, Bu. Nur Erika. Oke, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada ketua ya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Pada pagi kali ini kita masih bisa berkumpul untuk melakukan tutorial pada pagi kali ini. Kepada teman-teman dipersilahkan untuk mewakili membacakan kasus ketularan ini. Silakan. Izin Ketua, saya akan membacakan judul kasus kita yang skenario pertamanya adalah ketularan, di mana seorang perawat komunitas akan melakukan asuhan keperawatan pada warga desa Koi, yang di mana di Baik, terima kasih saudari Yuvita. Langsung saja kita langsung ke step pertama, yaitu menentukan kata sulit dari skenario. Silahkan dari teman-teman. Silahkan. Izin Ketua, saya Yuvita Priyanti. Kata sulit yang pertama adalah yang saya tanyakan, tes mantok. Baik, terima kasih Yuvita. Dari teman-teman yang lain, apa ada yang menambahkan terkait kata sulit dari kasus? Izin Ketua, Baik, silakan Rama. nama saya Ahmad Dedi Jayadi, bakteri tahan asam. Terima kasih Ramadhani Jayadi. Dari teman-teman yang lain, apa yang menambahkan? Izin Ketua, perkenalkan nama saya Erika. Di sini kata sulit yang saya temukan yaitu tes screening. Terima kasih. Dari teman-teman lain, apakah ada yang menambahkan? Sudah cukup? Cukup. Ya, kalau sudah cukup, kita menjawab pertanyaan dari kata sulit tersebut. Dari teman-teman lain, silahkan. Kata sulit pertama adalah Tes mantok. Mohon izin Ketua, nama saya Rizal Rifai. Jadi tes mantok ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya bakteri TB. terima kasih saudara Rizal. Dari teman-teman yang lain, apa ada yang menambahkan terkait? Cukup. Cukup? Cukup. Ya, kalau sudah cukup, kita ke kata sulit yang kedua, yaitu BTA. silahkan. Izin Ketua, BTA itu merupakan kuman atau bakteri yang berbentuk batang dengan panjang 1 atau 4 mikrometer dengan ketebalan 0,3 sampai 0,6 mikrometer. Cukup. Baik, terima kasih Vita. Dari teman-teman yang lain, apa ada yang menambahkan? Cukup. Kalau cukup, lanjut kita ke kata sulit yang ketiga, yaitu Tes screening. Izin Ketua, tes screening merupakan sebuah metode tes yang digunakan secara luas, di mana itu untuk pada populasi sehat atau populasi yang tanpa gejala atau yang tidak terpapar. Cukup. baik. Terima kasih untuk Yuvita, jawabannya cukup bagus. Dari teman-teman yang lain, apakah ingin menambahkan atau cukup? Cukup. Baik, kalau cukup, lanjut kita ke step kedua, yaitu mencari pertanyaan dari skenario. Silahkan dari teman-teman. Izin Ketua, bagaimana cara screening pada pasien TB? Terima kasih, Rama. Dari teman-teman yang lain, apa yang ingin menambahkan? Izin Ketua, apa rencana keperawatan pada warga yang terkena TB? Baik, dari teman-teman, apa yang ingin menambahkan? Sudah cukup. Cukup. Baik, kalau sudah cukup, kita lanjut ke step ketiga, yaitu menjawab secara singkat. Yang pertanyaan pertama dibacakan oleh sekretaris. Yaitu bagaimana melakukan screening pada pasien TB. Silahkan. Sesuai pada kasus, mohon izin, kita bisa melakukan tes mantok dan tes bakteri tahan asam. Baik, terima kasih Saudara Ija. Dari teman-teman yang lain, apa ada yang menambahkan? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, lanjut ke
pertanyaan kedua, yaitu Apa rencana keperawatan pada warga yang terkena TB? silahkan. Mungkin dengan cara prokes. Baik, terima kasih Yuvita. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang menambahkan? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, kita lanjut ke step keempat, yaitu menjawab pertanyaan secara lengkap. Silahkan dari teman-teman. Pertanyaan pertama akan dibacakan oleh sekretaris. Pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana melakukan screening pada pasien TB, dan yang menjawab tadi Ijang. Ya, mohon izin Ketua, kenapa saya menjawab tes mantok? Karena tes ini ditujukan untuk keluarga yang berhubungan langsung dengan pasien TB. Kemudian setelah tes mantok kita lakukan, kemudian kita lakukan lagi tes pemeriksaan sputum dengan mengetahui ada tidaknya bakteri di dalam sputum tersebut. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ija. Ya, dari teman-teman yang lain, apa ada yang menambahkan? Cukup. Kalau sudah cukup, lanjut ke pertanyaan kedua. Silahkan. Apa rencana keperawatan untuk warga yang terkena TB, dan menjawab tadi Yuvita. Jadi kenapa saya jawab dengan cara prokes? Di mana dengan cara prokes tersebut itu untuk memutus rantai penularan TB tersebut. Dengan begitu kan kita sebagai perawat ini di situ akan menjelaskan apa sih itu TB, kemudian bagaimana sih cara penularannya dan bagaimana cara pencegahan agar tidak terpapar TB tersebut. Cukup mungkin hanya itu Ketua. Baik, terima kasih Saudari Yuvita. Dari teman-teman yang lain, apa ada yang menambahkan? Sudah cukup. Cukup. Baik, kalau sudah cukup, kita lanjut ke step kelima, yaitu menentukan LO yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Silahkan dari teman-teman untuk mengusulkan LO kita. Silahkan Saudara Ija. Mohon izin Ketua, yang kita bahas pertama ini kita kaji dulu, mungkin pengkajiannya. Ya, pengkajian ya. Iya. Terima kasih Saudara Ija. Dari teman-teman yang lain, silahkan Yuvita. Kemungkinan di sini kita ambil diagnosanya ya pada kasus ini, Ketua. Diagnosa ya. Iya. Terima kasih Saudari Yuvita. Selamat Dani. Ya, izin Ketua, intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan. Ya, dari teman-teman, apakah ada yang menambahkan lagi atau bagaimana? Sudah cukup? Cukup. Baik, saya selaku ketua, izinkan saya untuk menyimpulkan terkait LO kita. Saya sarankan untuk LO kita adalah fokus pada konsep asuhan keperawatan pada kasus tersebut dan fokus pada promotifnya. Jadi konsep kita ASKEP fokus pada promotif, di mana ASKEP tersebut menyangkut pengkajian, diagnosa, dan intervensi. Jadi teman-teman, apakah sepakat? Sepakat. Baik, kalau sepakat, kita simpan. Dan saya selaku ketua menyarankan untuk pada teman-teman lebih aktif lagi. Dan jangan lupa minggu depan membawa literatur yang sudah dibawa. Baik? Oke? Siap. Baik, kalau gitu saya selaku ketua dan sekretaris mohon maaf bila ada salah kata. Selebihnya saya kembalikan ke fasilitator. Oke, terima kasih Ketua. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, alhamdulillah teman-teman, pertemuan pertama atau skenario pertama dengan tema ketularan pada mata kuliah ini selesai ya. Evaluasi Ibu, kalian bagus sekali. Benar kata Ketua tadi, yang lainnya harus lebih aktif ya. Oke, jadi supaya suasananya kita bisa hidup untuk pertemuan pertama ini. Oke, LO-nya tadi Ketua ada 3 ya. Yang pertama tentang pengkajian keperawatan komunitas, terus diagnosa ya, lalu perencanaan asuhan keperawatan atau intervensi ya. Saya setuju sekali dengan Ketua bahwa membawa arah konsep ini kepada promotif ya. Mungkin teman-teman sudah mengikuti kuliah ya sebelumnya, jadi konsepnya sudah ada. Jadi untuk pembahasannya pun tadi sudah luar biasa bagus sekali juga untuk konsepnya, makanya mengarahkan ini ke promotif ya, karena terkait kasusnya juga untuk penularan TB ya. Jadi pas sekali untuk LO-nya untuk hari ini. Oke, mungkin itu teman-teman, kira-kira ada yang didiskusikan kembali untuk skenario pertama, pertemuan pertama. Tidak ada mungkin. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan kedua untuk step ke-7 ya. Step ke-6 silahkan mahasiswa mencari jawaban-jawaban terkait LO tadi yang sudah di-list ya, sesuai dengan landasan teori dan evidence base-nya. Oke, kita bawa ke sesi diskusi pertemuan ke-7 pada second jam.
Oke, Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Pagi, Bu. Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga kita bertemu lagi di pertemuan kedua step 7 ya pada teknik saya penjam, masih skenario yang sama, skenario 1 dengan judul ketularan pada mata kuliah keperawatan komunitas 1. Oke, sesuai dengan saya penjam, maka kita hari ini akan diskusi untuk pelaporan sesuai dengan learning objective yang sudah terstruktur dari pertemuan sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai kita baca surah dulu ya. Untuk surah minggu ini kita ada Al-Ikhlas. Oke, kita baca sama-sama ya. Ya, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, ketua sama sekretaris sudah siap? Sudah. Oke, untuk acara selanjutnya ibu serahkan ke ketua ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Pada kesempatan pagi kali ini kita masih bisa berkumpul untuk melakukan tutor pada pertemuan kedua. Sesuai kesepakatan sebelumnya bahwa pada kali ini kita akan membahas step ke-7, yaitu membahas LO yang sudah kita sepakati sebelumnya, di mana LO kita akan dibacakan oleh sekretaris. Baik, LO yang pertama yaitu pengkajian keperawatan komunitas. Baik, dari teman-teman silahkan. Izin ketua, yang didapatkan saya untuk pengkajian ini ada pengumpulan data, kemudian ada menganalisis data, kemudian menentukan masalah. Ini saya dapatkan dari buku pakar teori keperawatan komunitas dari Kusman Ibrahim SKPM SPHD pada tahun 2015. Baik, terima kasih Yudita. Dari teman-teman yang lain, apa yang ingin menambahkan terkait pengkajian? Mohon izin ketua, nama saya Rizal. Saya ingin menjelaskan sedikit dari penjelasan kita tadi dari buku Asuhan Keperawatan Komunitas dan Keluarga 2016, yang di mana kita melakukan pengkajian ini, kita cari dulu data di mana terjadi masalah kesehatan. Nah, misalnya kan di kasus ini kita langsung Terima kasih Saudara Ijan. Dari teman-teman yang lain, apa ada yang menambahkan atau sudah cukup? Cukup. Baiklah, sudah cukup jelas. Kita lanjut ke LO kedua. LO kedua yaitu diagnosa keperawatan komunitas. Silakan dari teman-teman untuk menjawab. Izin ketua, di sini diagnosa yang saya dapatkan yaitu defisiensi keperawatan komunitas berhubungan dengan ketidakcukupan sumber daya pengetahuan dari Nanda tahun 2018 dan 2020. Nah, di sini saya mengambil diagnosa di sini karena pada kasus tersebut warga tersebut itu tidak bisa mencegah agar tidak tertular bakteri TB. Baik, terima kasih. Erika.
Dari teman-teman yang lain, apa yang ingin menambahkan? Mohon izin Ketua, mungkin resiko infeksi. Baik, terima kasih. Dari teman-teman yang lain, apa yang ingin menambahkan? Izin Ketua, Silahkan. saya tidak memberi pandangan, tapi saya akan memberi pertanyaan. Kenapa saudara Ijal mengangkat diagnosa risiko infeksi? Mungkin dari kawan-kawan ada yang tahu? Mohon izin Ketua. Kemungkinan saudara Ijal mengambil diagnosa risiko infeksi itu karena risiko infeksi TB itu sangat cepat menyebar di udara sehingga Saya selaku ketua dan sekretaris mohon maaf bila ada salah kata. Selebihnya saya kembalikan ke fasilitator. Oke, terima kasih Ketua. Kita beri aplaus dulu. Ya, alhamdulillah pertemuan kedua untuk skenario pertama dengan tema ketularan pada mata kuliah keperluan komunitas ini sudah selesai ya. Nah, evaluasi ibu adalah kalian luar biasa bagus. Oke, tepuk tangan lagi. Kenapa? Karena untuk jawaban-jawaban dari mahasiswa itu sudah mendasari dari evidence base secara teori juga. Tadi Ibu lihat ada yang memakai dengan penelitian juga terbaru kurang dari 3 tahun dan juga landasan teori yang kurang dari 5 tahun ya. Juga bisa dilihat di atas meja bagi mahasiswa bisa dilihat ada buku-buku yang sudah mendasari itu. Jadi prepare-nya mahasiswa itu sangat bagus sekali. Oke ya. Sedikit membahas tentang konsep asuhan keperawatan komunitas ya, perlu diketahui mahasiswa ini adalah asuhan keperawatan yang tidak hanya komunitas saja, tapi individu juga keluarga masuk di sini. Jadi asuhan keperawatan ini mencakup 3 poin tersebut. Mungkin itu konsepnya ya. Kira-kira dari mahasiswa ada yang perlu didiskusikan terkait skenario ini? Tidak. Oke. Untuk pelaporannya nanti makalahnya bisa diselesaikan jam 2 siang besok diterima ya di kantor ya untuk pelaporannya. Oke? Oke, Bu. Oke. Kalau gitu kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.